Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mab'uutsi rahmatan lil alamin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita masih melanjutkan pelajaran kita masih dalam baca Risalah Al-Usul min Ilmi Al-Usul karya Fadilatul Syekh Al-Allamah Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Dan kemarin alhamdulillah kita sudah masuk dalam pembahasan yang baru. Pembahasan tentang al-mutlaq dan al-muqayyad. Al-mutlaq dan al-muqayyad. Baik. Nah, sekarang kita masuk. Siapa yang kemarin membaca? Pilih kita. Hah? Yang mana Abdullah Maras itu? Oh iya. Baik, baca itu. Ta'riful mubayyan. Panjang ini, habiskan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Qala Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala. Ta'riful mubayyan. Al-mubayyanu lughatan al-mudharu wal mawdahu Wal muwaddah. واصطلاحا ما يفهم المراد منه إما بأصل الوضع أو معنى التمثيل. مثال ما يفهم المراد منه بأصل الوضع لفظ سماء أرض جبل عدل ظلم صدق، وهذه الكلمات ونحوها مفهومة بأصل الوضع ولا تحتاج إلى غيرها في بيان معناها. ومثال ما يفهم المراد منه بعد التبيين قوله تعالى وآتوا الزكاة، فإن الإقامة والإيتاء كل منهما مجمل، ولكن الشارع بينهما فصار لفظهما بينا بعد تبيينه. العمل بالمجمل يجب على المكلف أخذ العزم على العمل بالمجمل متى حصل بيانه. والنبي صلى الله عليه وسلم قد بين لأمته جميع شريعته أصولها وفروعها حتى ترك الأمة على شريعة بيضاء نقية ليلها كنهارها، ولم يترك البيان عند الحاجة إليه أبدا. وبيانه صلى الله عليه وسلم إما بالقول أو بالفعل أو بالقول والفعل جميعا. مثال بيانه بالقول إخباره عن أنسبة الزكاة ومقاديرها كما في قوله صلى الله عليه وسلم فيما سقط السماء العشر بيانا لمجمل قوله تعالى وآتوا الزكاة. ومثال بيانه بالفعل فقيامه بأفعال المناسك أمام الأمة بيانا لمجمل قوله تعالى ولله على الناس حج البيت. وكذلك صلاته الكسوف على صفتها هي في الواقع بيان لمجمل قوله صلى الله عليه وسلم فإذا رأيتم منها شيئا فصلوا. ومثال بيانه بالقول والفعل بيانه كيفية الصلاة فإنه كان بالقول كما في حديث المسيء في صلاته حيث قال صلى الله عليه وسلم إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة فكبر الحديث. وقال بالفعل أيضا كما في حديث سهل بن سعيد الساعدي Bukan bin Sa'id, bin Sa'ad. بن سعد الساعدي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قام على المنبر فكبر الناس وراءه وهو على المنبر الحديث. وفيه ثم أقبل على الناس وقال إنما فعلت هذا لتأتموا بي ولتعلموا صلاتي. Baiklah. ثم قال رحمه الله تعالى تعريف المبين. Sekarang beliau beranjak dari pembahasan tentang mujmal kepada pembahasan tentang al-mubayyan. Qala rahimahullah al-mubayyan lughatan al-mudhharu wal muwaddah.
Ya, al-mubayyan, lafaz dikatakan mubayyan secara bahasa dia yang mudhar, yang nampak, dan muwaddah, yang terang atau yang dinampakkan. Wadih dari kata wadaha itu bermakna wadih. Wastilahan, adapun secara istilah, ma yufhamul muradu minhu, dia adalah lafaz yang telah diketahui apa yang diinginkan darinya, atau bahasa lainnya yang lebih ringkas, lafaz yang diketahui maknanya. Paham ini? Ya kan? Berarti dia tidak seperti mujmal. Kalau dia mujmal, lafaz yang maknanya itu bergantung kepada yang lainnya. Apa maksudnya? Belum ditahu maknanya, butuh kepada penjelasan. Kalau mubayyan, dia adalah lafaz yang diketahui maknanya. Nah, hanya saja kata beliau, imma bi aslil wada' au ba'da tabyin. Bentuk mubayyannya suatu lafaz itu dari dua sisi. Imma dia memang dari asal peletakannya sudah nampak maknanya, diketahui, atau dia diketahui maknanya setelah adanya penjelasan. Paham ini? Bil mithal yattadihul maqal. Kata beliau, mithalu ma yufhamul muradu minhu bi aslil wada'. Contoh lafaz yang diketahui maknanya dengan asal peletakannya, lafaz sama. Ya. Lafaz atau kata langit, ard, bumi, jabal, gunung, adil, zulm, zalim. Paham ini? Nah, ini lafaz-lafaz yang ketika dia disebutkan, maka yang langsung terbayangkan atau terhasilkan di pikiran kita apa? Makna yang jelas. Saya kalau bilang kepada antum langit, apa yang antum bayangkan? Lautan? Kan tidak mungkin. Nah ini. Kemudian kalau saya bilang gunung, apa yang antum bayangkan? Ya gunung, tidak mungkin daratan. Paham ini? Dan semisal dengannya. Nah, ini lafaz-lafaz yang memang sudah diketahui maknanya. Baik. Kemudian kata beliau dzulm wasidq, dan juga kata jujur, kata beliau. Ini semua makna atau lafaz-lafaz yang jelas maknanya dari asal peletakannya. Qala rahimahullahu ta'ala fa hadhihi al-kalimatu wa nahwuha mafhumatun bi asli al-wad' wa la tahtaju ila ghairiha fi bayani ma'naha, masyaallah. Maka kalau kita lihat kalimat-kalimat ini atau lafaz-lafaz ini dan semisal dengannya, maknanya dipahami, itu dilihat dari asal peletakannya, dan dia tidak butuh kepada selainnya di dalam menjelaskan maknanya. Paham ini? Tidak seperti mujmal. Kalau mujmal maknanya justru bergantung kepada yang lainnya, butuh penjelasan dari yang lainnya. Kalau mubayyan tidak perlu. Paham ini? Dan memang di sini para ulama mengatakan ini adalah lafaz yang jelas, maka tidak boleh atau bukannya tidak perlu kepada ta'rif atau definisi. Karena kaidah di kalangan para ulama, barang siapa yang ingin mendefinisikan sesuatu yang sudah diketahui maknanya, maka tidaklah definisi itu menambah kecuali kerancuan. Amin. Kalau ada lafaz yang sudah ditahui maknanya sebenarnya, tapi kita selalu mau definisikan lagi, seperti apa? Ahlu kalam, orang-orang falsafah. Tidaklah penjelasan mereka itu menambah kecuali kerancuan, semakin susah itu dipahami. Paham ini? Tsumma qala rahimahullah ta'ala wa mithalu ma yufhamul muradu minhu ba'da tabyin. Contoh lafaz yang diketahui maknanya setelah datangnya penjelasan terhadapnya. Qauluhu ta'ala, firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa aqimus salata wa atuz zakah, dan dirikanlah salat dan tunaikanlah zakat. Fa inna qala rahimahullah, maka sesungguhnya al-iqamata wal ita'a kullun minhum al-mujmal. Kalau kita mau lihat kaifiat mendirikan salat dan menunaikan zakat di setiap dari kedua ayat di sini mujmal, maknanya global. Paham ini? Butuh kepada penjelasan. Walakinna syari'a bayyanahuma fasara lafdhuhuma bayanan aw bayyinan ba'da tabyin. Akan tetapi syariat ini, yakni Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya, telah menjelaskan makna dari keduanya. Paham ini? Fasara, maka jadilah lafaz
kedua lafaz tersebut menjadi lafaz yang mubayyan, jelas, tapi ba'da tabyin, setelah datangnya penjelasan. Ala kulli hal, keduanya adalah lafaz mubayyan. Hanya saja bedanya, lafaz yang pertama dia mubayyan bi aslil wad'. Dari asal peletakannya memang sudah mubayyan, sudah ditahu maknanya, langsung mutabadir di dhihn. Paham ini? Kalau dia yang kedua dia mubayyan setelah tabyin. Kenapa, Iman? Tidak ada. Kemudian setelahnya apa dia bilang? Fa innal iqamata wal ita'ah. Berarti keliru. Mana iqamahnya kalau begitu dalam ayat? Ini kan? Antum bisa coret lagi atau tandai saja. Kemudian antum taklik di atasnya. Wasahih, dan yang benar antum tulis ayatnya. Wa aqimus salata wa atuz zakah. Tapi yang lain sama gitu? Iya. Yang lain sama aja. Ayat yang berbeda tuh? Ayat. Begini. Ini bagus. Tegur kalau ada yang salah dicetakan. Paham gini? Tentang mubayyan. Sekarang qala rahimahullah al-amal bil mujmal. Sekarang bagaimana seseorang itu beramal dengan dalil atau nas yang lafadznya mujmal. Qala rahimahullah yajibu 'alal mukallafi aqdul azmi 'alal amali bil mujmali mata hasala bayanuhu. Masya Allah. Masya Allah. Beda ini lafadznya. Lihat apa kata beliau? Wajib bagi setiap mukallaf aqdul azmi, menanamkan tekadnya, maksudnya berniat, bertekad untuk beramal dengan dalil mujmal kalau datang penjelasnya. Paham tidak? Sekarang, kenapa beliau mengatakan wajib untuk berniat dengan atau untuk beramal dengan dalil yang mujmal sampai datang apa? Atau ketika datang penjelasnya. Kenapa? Karena dalil yang mujmal tidak akan mungkin bisa antum amalkan kecuali ada tabyinnya. Paham tidak ini? Sekarang, bisa ndak antum sholat murni hanya membaca wa aqimus shalah. Sekarang turun perintah kepada antum, wa aqimus shalah, dan dirikanlah sholat. Ndak ada yang menjelaskan ini. Anggaplah tidak ada yang menjelaskan. Ndak ada hadits Nabi, ndak ada kaifiat sholat dari Nabi. Bisa ndak antum dirikan sholat? Ndak bisa. Wa atuz zakah, dan tunaikanlah zakat. Anggaplah tidak ada sifat yang datang dari Nabi yang menjelaskan tentang ayat ini. Dan ayat ini mujmal tentunya. Bisa ndak antum beramal dengan mujmalnya ayat ini? Ndak bisa. Karena tidak bisanya itu, makanya kata beliau wajib kita berniat untuk beramal dengan dalil mujmal. Tapi kapan? Kalau sudah datang penjelasnya. Karena tidak bisa kita katakan wajib beramal dengan dalil mujmal. Bagaimana caranya kita beramal? Paham ini? Tapi kita berniat, bertekad untuk beramal dengan dalil mujmal itu kalau sudah dijelaskan. Alasannya kenapa tadi? Karena tidak mungkin kita bisa mengamalkan dalil mujmal tanpa adanya mubayyan. Paham tidak ini? Oi, paham tidak? Siapa yang tidak paham angkat tangan? Tak apa-apa. Adi. Sekarang tadi kan sudah lewat iman. Dalil mujmal seperti aqimus shalah dan dirikanlah salat. Sekarang kalau saya tanya antum, iman, dirikanlah salat. Bisa enggak antum dirikan salat? Dalam artian kita anggap bahwa belum ada dalil yang menjelaskan tentang kaifiat salat. Tidak ada hadis ini. Bisa tidak kita lakukan salat? Tidak bisa. Wa atuz zakah, dan tunaikanlah zakat. Dalam keadaan kita anggap bahwa belum ada hadis yang menjelaskan tentang itu. Sifatnya, takarannya. Bisa tidak antum tunaikan zakat? Tahu tidak antum kapan zakat dikeluarkan? Tahu tidak antum berapa takaran zakat? Anda. Berarti kesimpulannya dalil mujmal tidak bisa diamalkan sampai ada
dalil yang menjelaskannya. Makanya kata beliau, hukum beramal dengan mujmal, kita niatkan beramal dengan mujmal itu, tapi kapan? Ketika sudah dijelaskan atau ditabyin. Kalau muncul pertanyaan, kenapa? Jawabannya, karena tidak bisa seorang beramal dengan dalil mujmal sampai datang tabyin terhadapnya atau penjelasan terhadapnya. Tsumma qala rahimahullahu taala, wan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam qad bayyana li ummatihi jami'a syari'atihi usulaha wa furu'aha. Dan Nabi alaihi salatu wasallam telah menjelaskan kepada umatnya segala macam syariat, baik yang bentuknya usul, pokok-pokok syariat ataupun furu', cabang-cabangnya. Hatta tarakal ummata ala syari'atin bayda'a naqiyah, sampai Nabi alaihi salatu wassalam meninggalkan umatnya di atas syariat yang sangat terang. Paham ini? Ini ada dalam hadis. Ya kan? Waqad taraktukum ala al-bayda lailuha kanahariha la yazigu anha illa halik. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, sungguh aku telah tinggalkan kalian di atas sesuatu yang bayda, terang benderang, di atas agama ini. Paham ini? Saking terangnya, lailuha kanahariha, malamnya saja itu seperti siangnya, saking terangnya itu agama. Makanya kata Nabi, karena agama ini begitu terangnya, la yazigu anha illa halik, tidak ada seorang pun yang berpaling darinya kecuali pasti celaka dan binasa. Kenapa? Karena sudah jelas ini jalanan. Antum jalan di jalan raya, terang, nampak. Antum pergi pilih lorong-lorong buntu, nasania, tersesat antum. Karena sudah ada jalan yang terang, antum pergi cari jalan yang gelap. Paham ini? Ini kata beliau rahimahullahu ta'ala, lailuha kanahariha wa lam yatrukil bayana indal hajati ilaihi abada. Masya Allah, ini penting. Dan Nabi alaihi salatu wassalam tidak pernah meninggalkan sedikit pun penjelasan indal hajati ilaihi abada, apalagi pada saat penjelasan itu dibutuhkan selama-lamanya. Ini sebenarnya ada pembahasan di sini, pembahasan tentang takhirul bayan. Ya, pembahasan tentang takhirul bayan, mengakhirkan penjelasan terhadap sesuatu. Kesimpulannya, hal ini dibolehkan, tapi ketika memang penjelasan itu belum diperlukan. Adapun takhirul bayan an waqtil hajah, mengakhirkan penjelasan terhadap sesuatu, tapi di saat sesuatu itu dibutuhkan. Orang sudah butuh ini penjelasan, tapi kita tidak jelaskan, padahal kita tahu, ini tidak boleh. Amin. Adapun kalau memang kita mengakhirkan penjelasan dan memang pada waktu yang penjelasan itu belum dibutuhkan, apalagi di waktu penjelasan itu mungkin bisa menyebabkan mafsadah dan mudarat, kalau kita sampaikan di waktu itu, maka boleh diakhirkan, bahkan wajib. Amin. Adapun kalau penjelasan itu diakhirkan dalam keadaan dibutuhkannya penjelasan itu, maka tidak boleh. Makanya kata beliau, Nabi alaihi salatu wassalam tidak pernah mengakhirkan sedikit pun penjelasan dari syariat ini, apalagi pada saat dia dibutuhkan. Tabaqala rahimahullah ta'ala wa bayanuhu sallallahu alaihi wasallam imma bil qawli aw bil fi'li aw bil qawli wal fi'li jami'a. Dan penjelasan Nabi alaihi salatu wassalam terhadap dalil-dalil yang mujmal, yang global, itu kadang terjadi dengan ucapan, kadang juga dengan perbuatan, atau kadang dengan ucapan dan perbuatan kedua-duanya sekaligus. Tsumma qala rahimahullahu ta'ala mithalu bayanihi bil qaul. Contoh penjelasan Nabi alaihi salatu wassalam terhadap dalil yang mujmal dengan ucapan beliau, ikhbaruhu an ansibatiz zakati wa maqadiriha. Pengabaran Nabi alaihi salatu wassalam terhadap ansibatiz zakah, golongan-golongan yang berhak atau nisab zakat dan takarannya, kama fi qoulihi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana pada sabda Nabi alaihi salatu wasallam, fi ma saqatis samaul usyru, pada setiap tumbuhan yang tumbuh dengan sebab hujan, ya, dengan sebab air hujan, maka padanya terdapat 1/10. Maksudnya yang wajib dikeluarkan sebagai zakat.
Ini kata beliau bayanan, sebagai penjelas limujmali qoulihi ta'ala, terhadap firman Allah Subhanahu wa taala yang mujmal, wa atuz zakah, dan tunaikanlah zakat. Perhatikan, wa atuz zakah sudah berlalu. Ini namanya apa? Mujmal, tidak ditahu maknanya, butuh penjelasan dari yang lainnya terhadap apa? Mikdarnya atau takarannya. Kenapa? Karena kita tidak tahu berapa yang harus kita keluarkan, kapan kita harus keluarkan, dan dari apa saja yang harus kita keluarkan zakatnya. Mujmal. Kemudian datanglah sabda Nabi SAW, ternyata zakat itu, paham ini? Itu dari tumbuhan salah satunya, atau bahasanya apa ya? Pertanian. Paham ini? Dan juga takarannya sepersepuluh. Ini datang menjelaskan mujmalnya firman Allah SWT, wa atuz zakah. Kama qala rahimahullah ta'ala, wa mithalu bayanihi bil fi'l. Contoh penjelasan Nabi SAW terhadap yang mujmal dari dalil, tapi dengan perbuatan beliau. Qiyamuhu bi af'alil manasiki amamal ummati. Di tatkala Nabi SAW berdiri melakukan manasik haji tentunya di hadapan umatnya, bayanan li mujmali qoulihi ta'ala, yang dimana perbuatan Nabi ini sebagai bentuk penjelasan terhadap firman Allah Subhanahu wa taala yang mujmal, walillahi 'alan nasi hajjul baiti, dan wajib atas setiap manusia untuk berhaji karena Allah di Baitul Haram. Sekarang ayat ini, ayat apa namanya? Mujmal. Kenapa? Karena tidak diketahui maknanya yang jelas, butuh penjelasan dari yang lainnya. Tentang apa? Kaifiatnya. Kalau kita lihat, sekarang datang perbuatan Nabi SAW, beliau pernah melakukan manasik di depan para umatnya. Sekarang kalau kita lihat manasik ini, apa gunanya? Dia menjelaskan ayat yang mujmal, bahwa kaifiat haji itu seperti ini. Amin. Ini penjelasan dengan perbuatan. Wa kadzalika qala rahimahullahu salatuhul kusufa ala sifatiha. Demikian pula salat Nabi SAW tatkala beliau mendirikan salat kusuf. Salat apa ini kusuf? Gerhana, di atas sifatnya atau dengan mempercontohkan kaifiatnya. Hiya fil waqi bayanun li mujmali qoulihi. Ini kalau kita lihat adalah penjelasan terhadap sabda beliau sendiri, fa idza ra'aitum minha syai'an fasallu. Ketika kalian melihat sedikit darinya, maksudnya dari apa ini? Dari gerhana, fasallu, maka salatlah. Lafaz fasallu di sini, maka salatlah. Ini apa namanya? Mujmal. Kita tidak tahu bagaimana cara salat gerhana. Datang Nabi SAW melakukannya, mengajarkannya dengan mempraktekannya di hadapan para umat, yang menjadi penjelasan terhadap sabda Nabi SAW. Tsumma qala rahimahullah ta'ala, wa mithalu bayanihi bil qawli wal fi'li wa bayanuhu kayfiyat as-salati fa innahu kana bil qawli kama fi hadithi al-musii fi salatihi haitsu qala idza qumta ila as-salati fa asbighil wudu'a thumma istaqbilil qiblata fakabbirul hadits. Dan contoh penjelasan Nabi terhadap dalil yang mujmal, dalil yang global, dengan ucapan sekaligus perbuatan. Penjelasan Nabi terhadap kaifiat salat. Karena sesungguhnya kata beliau, hal ini menjelaskan dalil yang mujmal dengan ucapan Nabi. Ini yang pertama, sebagaimana yang datang dalam hadits al-musi fi salatihi, orang yang keliru dalam salatnya. Apa kata Nabi? Ketika engkau ingin mendirikan salat, maka sempurnakanlah wudu atau berwudulah dengan sempurna. Kemudian menghadaplah ke kiblat, kemudian bertakbir. Ini penjelasan terhadap firman Allah SWT yang mujmal, wa aqimu as-salah. Dengan apa beliau jelaskan? Dengan qaul. Tsumma qala rahimahullah wa kana bil fi'li aidha kama fi hadithi Sahal bin Sa'ad as-Sa'idi. Dan juga Nabi pernah menjelaskan kaifiat salat ini dengan perbuatan beliau secara langsung, sebagaimana yang datang dari hadis Sahal bin Sa'ad as-Sa'idi radhiyallahu ta'ala anhu, bahwasanya anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qama 'alal mimbar.
Nabi pernah berdiri di atas mimbar, fakabbar, kemudian beliau bertakbir, wa kabbaran nasu wara'ahu, dan manusia pun ikut bertakbir di belakang beliau, wa huwa alal mimbar, dalam keadaan beliau di atas mimbar ini. Al-hadits dan seterusnya. Nabi mencontohkan dalam hadits yang panjang kaifiat salat sampai salam di atas mimbar. Wa fihi, dan dalam hadits ini, thumma aqbala 'alan nas, kemudian beliau balik kepada manusia, wa qala, dan beliau berkata, innama fa'altu hadza, tiada lain saya lakukan ini, lita'ammalu lita'tammu bi, agar kiranya kalian mengikutiku, wa lita'allamu sholati, dan agar kiranya kalian belajar bagaimana cara aku salat. Syahidnya apa? Nabi menjelaskan kaifiat salat dengan apa? Dengan perbuatan. Nabi langsung mempraktekkannya. Masya Allah. Kemudian setelah itu kita akan masuk ke dalam pembahasan Zahir dan Al-Mu'awwal. Kita lanjut. Jam berapa sekarang? Saya tidak bawa HP. Tidak bisa. Naktafi bihadzal qadar. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Waffaqallahu al-jami' lima yuhibbuhu wa yardah.